إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, tentunya dalam kehidupan di atas muka bumi ini, tujuan yang terbesar yang tertancap dalam hati dan pikirannya adalah bagaimana ia bisa mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga yang lebih penting dan lebih besar, bagaimana ia bisa bahagia di kehidupan akhirat. Seorang beriman kepada hari akhir, tentu ia mengetahui akan keutamaan kampung akhirat, yang mana kampung akhirat dengan dunia tentunya tidak sama. Kampung akhirat jauh lebih baik, jauh lebih mulia
dan jauh lebih utama daripada kampung dunia yang saat ini kita pijak. Karena itulah orang yang senantiasa mengejar akhirat, ia akan menjadikan dunia ini sebagai ladang bagaimana ia memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan kelak di yaumil kiamah atau di kampung akhirat. Bukan sebaliknya. Bukan menjadikan akhirat sebagai tempat ladang mencari dunia. Karena itulah di dalam mencari kebahagiaan kita harus kembali kepada aturan-aturan ataupun koridor-koridor yang telah ditetapkan di dalam Islam. Karena tatkala seorang dalam meraih kebahagiaan kembali kepada koridor Islam, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak pernah diliputi dengan kesengsaraan. Kebahagiaan yang tidak pernah diiringi dengan kesusahan. Karena itulah kita sebagai seorang mukmin melihat bagaimana koridor syariat menentukan kita faktor-faktor, sebab-sebab agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Setiap orang tentu ingin bahagia, akan tetapi tidak setiap orang mempunyai cara yang sama dalam meraih kebahagiaan tersebut. Hanya orang-orang yang mengembalikan cara agar ia bahagia kepada koridor syariat, itulah yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Sebaliknya, ketika manusia ingin meraih kebahagiaan, tapi ia tidak kembali kepada koridor syariat, kebahagiaan yang ia rasakan hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya beberapa saat, yang sangat mudah hilang dan akan dihinggapi dengan kesusahan dan kesedihan. Lalu bagaimana koridor syariat menentukan sebab atau faktor seorang mukmin itu bisa bahagia? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 faktor yang kita harus menempuhnya. Yang pertama, tatkala kita mendapatkan nikmat, apapun nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini, maka kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Kita jangan melihat kecilnya nikmat, tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat peduli, sangat perhatian kepada diri kita. Dengan nikmat tersebut menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita itu membutuhkan nikmat tersebut. Sehingga sekali lagi, janganlah kita meremehkan sekecil apapun nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Orang yang mengejar akhirat, ia akan menjadikan nikmat-nikmat yang dia rasakan adalah sesuatu yang sangat besar dan bernilai harganya. Sehingga rasa syukurnya, sehingga rasa terima kasihnya kepada Allah itu akan lebih mendominasi lisannya tatkala ia mendapatkan dan merasakan nikmat yang ia inginkan. Tidak mencela, tidak merasa ujub pada dirinya, tidak merasa sombong akan kelebihan yang Allah berikan pada dirinya, tidak merasa bangga diri dengan kemampuan ataupun ilmu yang selama ini ia cari, ataupun tidak merasa tinggi hati dengan sederet gelar di depan ataupun di belakang namanya. Ia hanya satu yang dia puji, hanya satu yang ia sanjung tatkala mendapatkan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ia takut dengan ancaman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seorang yang beriman mengharapkan kampung akhirat, ia takut dengan azab Allah tatkala tanpa disadari dia kufur nikmat kepada Allah, Zat yang Maha memberikan segala-galanya. Seorang yang mengejar akhirat senantiasa berterima kasih dan menyanjung, memuji dan menyandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kata Allah, apapun nikmat yang kau rasakan itu semuanya
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dirasakan seorang hamba, maka hamba itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hati. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat menetapkan supaya seorang hamba mendapatkan kebahagiaan adalah hendaklah tertanam kuat pada hatinya sifat kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan Allah yang tentunya mungkin takdir yang kita rasakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka sabar ketiga inilah yang dituntunkan oleh syariat untuk kita miliki. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, ya kita harus merasa butuh dengan ibadah. Kita harus merasa butuh dengan ketaatan. Kebutuhan kita kepada ibadah, kebutuhan kita kepada ketaatan harus lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan ini sangat langka kaum muslimin. Kebanyakan manusia, mereka tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Ya, ini fenomena yang terjadi. Kita melihat di luar sana yang hadir untuk sholat Jumat dengan yang tidak hadir, tentunya lebih banyak yang tidak hadir. Kita lihat di jalan-jalan, walaupun sudah iqamah, mereka tidak segera pergi ke masjid. Kenapa mereka tidak sabar untuk memenuhi panggilan Allah? Kebutuhan mereka terhadap makan minum mengalahkan kebutuhan mereka terhadap ibadah. Padahal ibadah itulah yang kelak dibawa menghadap Allah. Adapun makan minum setelah masuk ke dalam perut kita akan berubah sesuatu yang akan kita buang. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar dalam melaksanakan ketaatan. Demikian juga sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu mungkin sudah menjadi kebiasaan kita zaman dulu. Kalau itu merupakan larangan dari Allah, hukumnya haram, ya kita harus sabar meninggalkan apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga ada sabar dalam menghadapi takdir Allah, ketentuan Allah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Karena itulah faktor yang kedua untuk meraih kebahagiaan, kita harus senantiasa menanamkan dan membiasakan untuk berlaku sabar dalam 3 perkara di atas. Dan yang terakhir, tatkala seorang ingin meraih kebahagiaan, maka dia harus banyak-banyak kembali kepada Allah dengan cara taubat dan istighfar. Kita sadari tidak ada satupun anak Adam yang terluput dari dosa. Kita sadari semua manusia pasti punya salah dan punya dosa. Salah satu faktor, salah satu obat penghapus dosa adalah dengan taubat dan istighfar. Sebelum datang waktu kematian seseorang, maka masih ada kesempatan untuk seorang itu bertobat dan beristighfar agar Allah membersihkan dirinya dari segala dosa dan kesalahan, sehingga diharapkan tatkala menghadap Allah dia dalam kondisi bersih dari dosa dan kesalahan. 3 perkara inilah yang dituntunkan oleh syariat kita untuk kita lakukan, untuk kita tempuh agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia sebelum nantinya kita raih kebahagiaan di akhirat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.